Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan selamat berbahagia Pak Miftah. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri dari STIE Pertiwi Karawang, nomor induk mahasiswa 19 12 0274. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 yang bertemakan itu penarikan sumber daya manusia. Baik, untuk pengertiannya, penarikan sumber daya manusia atau rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikiran para calon karyawan atau pelamar mampu untuk melamar sebagai karyawan. Jadi di sini tuh kita tuh dituntut untuk mampu untuk mencari calon karyawan-karyawan yang terbaik di perusahaan kita. Nextnya, proses dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran atau aplikasi mereka diserahkan. Yang kedua, ini hasilnya adalah sekumpulan pencari kerja dari mana para karyawan baru selesai diseleksi. Selanjutnya ini proses atau bagan ya, ini untuk proses penarikan sumber daya manusia. Yang pertama ini yaitu perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua ini ada permintaan khusus dari para manajer. Nah, ini tuh kadang-kadang dalam prosesnya itu ada permintaan khusus dari para manajer, kriteria-kriteria yang mereka inginkan di suatu perusahaan seperti itu. Yang kedua ini lowongan pekerjaan yang tersedia nih, apa aja nih. Jika lowongan yang tersedia itu sesuai dengan kriteria ya berarti ya sukses seperti itu. Terus ini ada analisa informasi jabatan. Untuk jabatan ini berkaitan dengan lowongan. Kadang-kadang di iklan itu atau di proses untuk perekrutan itu ada analisis jabatan, informasi jabatan, apa aja yang dibutuhkan dalam perekrutan. Itu nih, setelah itu ini minta pendapat manajer nih. Minta pendapat manajer itu dalam artian apa aja sih yang dibutuhkan seperti itu dalam proses informasi mencari karyawan seperti itu. Selanjutnya itu persyaratan jabatan, syaratnya apa aja seperti misalkan contohnya dari jasa dan segala macam. Yang selanjutnya itu metode penarikannya, metodenya mau apa aja, jenis tesnya, wawancara, psikotes, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu mendapatkan pelamar-pelamar yang memuaskan. Di finalnya itu ya berarti mencari pelamar-pelamar yang sesuai dengan apa yang direncanakan oleh manajemen. Selanjutnya, ini adalah kendala-kendala ya, setiap proses rekrutmen pasti ada kendala. Yang pertama kendalanya itu kebijaksanaan organisasional. Jadi terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Rencana-rencana SDM. Yang ketiga kondisi pasar tenaga kerja. Kita belum tahu ini kondisi pasar tenaga kerjanya seperti apa, apakah pelamarnya sedikit atau pelamarnya banyak dalam lamar. Yang keempat ini kondisi-kondisi lingkungan eksternal. Nah, kadang-kadang kondisi-kondisi lingkungan eksternal ini berkaitan erat dengan perekrutan. Yang terjadi di Karawang rata-rata sih kendalanya dengan ormas dan warga sekitar. Terkadang suka ikut campur masalah perekrutan karyawan gitu. Yang kelima ini persyaratan jabatan. Kadang-kadang di persyaratan ini banyak yang pelamar yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari manajemen. Misalkan ijazahnya sarjana hukum, kadang-kadang dari pelamar kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keenam ini kebiasaan pelaksana penarikan. Ini kebiasaan yang kurang baik ini terkadang terjadi di dalam penarikan sumber daya manusia. Baik, selanjutnya ini ada kebijaksanaan organisasional. Yang
pertama ini kebijaksanaan promosi. Ya, penjelasannya ini guna memberikan kepada karyawan sekarang kesempatan untuk mengisi lowongan pekerjaan. Yang kedua, dapat meningkatkan moral partisipasi dan membantu keluarga pemeliharaan karyawan. Yang kedua itu atau yang B ini kebijaksanaan kompensasi. Besarnya kompensasi yang ditawarkan organisasi akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk menjadi pelamar yang serius. Yang C ini kebijaksanaan status karyawan. Penerimaan karyawan dengan status honorer, musiman atau sementara atau part-time. Yang terakhir atau yang D ini kebijaksanaan penerimaan tenaga lokal. Perusahaan mempunyai kebijaksanaan untuk menarik tenaga lokal. Yang tadi sebelumnya kita sudah jelaskan, itu tujuannya untuk lebih terlibat dalam masyarakat dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan masyarakat sekitar. Selanjutnya ini rencana-rencana SDM. Yang pertama ini adanya perincian persediaan keterampilan, rencana latihan dan pengembangan serta promosi dan transfer. Rencana personalia untuk menguraikan pekerjaan-pekerjaan mana yang harus dipenuhi melalui penarikan dan mana yang akan diisi secara internal. Membantu proses penarikan karena mengakses kebutuhan penarikan di waktu yang selanjutnya. Selanjutnya kondisi pasar tenaga kerja ini dapat menentukan harga tenaga kerja, seperti tenaga kerja di Karawang dengan UMR yang kedua terbesar di Indonesia justru akan menyulitkan sebenarnya untuk pengusaha, tapi alhamdulillah masih stabil untuk di Karawang keadaan pasar tenaga kerjanya. Yang kedua ini karena adanya pertemuan kekuatan suplai dengan permintaan perusahaan terkait tenaga kerja. Yang ketiga ini bila suplai terbatas maka penarikan harus diperluas dan menyebabkan kos lebih besar. Nah, terkadang jika kondisi pasar tenaga kerjanya sedikit, rata-rata tenaga kerja di daerah yang UMR-nya rendah kesulitan untuk mencari tenaga kerja. Nah, itu butuh suplai dari luar mungkin ya. Yang keempat ini sebaliknya apabila suplai tenaga kerja qualified tinggi dalam pasar tenaga lokal, maka harga tenaga kerja akan menjadi rendah. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini kondisi-kondisi lingkungan eksternal. Yang pertama tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran ini yang sangat sering terjadi ya terutama di negara kita ini. Tingkat penganggurannya sangat tinggi, mengakibatkan keadaan tidak stabil di lingkungan eksternal. Hukum perburuhan. Nah, hukum perburuhan ini yang masih belum menjanjikan di negara kita. Selanjutnya kondisi dan tingkat pertumbuhan perekonomian. Nah, kondisi tingkat perekonomian seperti setelah pandemi ini sudah mulai normal, tapi terkadang ketidakstabilan ini yang membuat para pengusaha ini agak kesulitan, terutama dari bahan baku itu sendiri. Banyak yang kesulitan bahan baku. Selanjutnya proyeksi angkatan kerja. Nah, proyeksi angkatan kerja ini sulit untuk diprediksi dalam manajemen SDM ini. Kelangkaan tenaga kerja. Nah, untuk di Indonesia sendiri nyaris tidak ada kelangkaan untuk tenaga kerja karena tenaga kerja di Indonesia ini sangat melimpah. Mungkin ini terjadi di negara lain seperti itu. Yang selanjutnya ini penjualan dan perubahan perilaku pesaing. Nah, ini terkadang persaingan di dunia bisnis kita tidak baik ya. Terkadang justru tidak sehat di pasar tersebut. Yang selanjutnya ini persaingan yang semakin ketat untuk merebutkan tenaga kerja yang berkualitas memerlukan program penarikan yang lebih agresif. Nah, terkadang untuk tenaga ahli khusus ini banyak direbutkan oleh para pengusaha. Pengusaha mau membayar karyawan mahal untuk tenaga ahli tersebut. Jadi terjadilah persaingan tenaga kerja tersebut. Yang selanjutnya ini bila kondisi bisnis menurun, perusahaan harus mengurangi
kegiatan penarikan. Nah, jika seperti sekarang ini ya, tingkat produksi agak menurun, ya mau nggak mau untuk perekrutan tenaga kerja dihentikan sementara. Sementara jika ada tenaga kerja yang habis kontrak, perusahaan tidak melakukan perekrutan kembali sampai pada titik di mana ekonomi kembali pulih, produksi menjadi lancar, seperti itu. Terus selanjutnya ini persyaratan jabatan. Ini yang pertama, perlu mempelajari permintaan jabatan dari informasi, analisis jabatan, dan komentar para manajer. Nah, di sini persyaratan-persyaratannya ya minimal ini dianalisis dan jabatan para manajer. Jadi manajer juga harus ikut andil dalam perekrutan karyawan tersebut. Jika tidak, ya akan berbahaya tentunya untuk karena manajer sendiri bisa membawahi karyawan-karyawan tersebut. Yang kedua ini pengetahuan dan akan persyaratan-persyaratan jabatan, memungkinkan bagian personalia untuk memilih cara terbaik dalam program penarikan batasan yang ada. Misalkan untuk menarik tenaga terampil akan lebih sulit dibandingkan tenaga yang kurang terampil. Ya, seperti itu yang tenaga yang barusan saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Ya, tenaga terampil justru sangat dibutuhkan pada saat ini, terutama yang multi talent. Selanjutnya ini ada kebiasaan pelaksanaan penarikan. Nah, keberhasilan pelaksanaan masa lalu akan membentuk kebiasaan. Jika perekrutan pada masa lalu menciptakan karyawan yang terbaik, karyawan yang profesional, karyawan yang loyal terhadap perusahaan, maka kebiasaan tersebut akan terus dilakukan di perusahaan. Sebaliknya, jika pelaksanaan dari awal perekrutan tidak baik, maka kebiasaan tersebut akan terbawa menjadi tidak baik. Ini yang kedua, ini perlu adanya umpan balik positif dan negatif agar tidak hanya menguntungkan diri pada kebiasaan yang telah terbentuk. Jadi harus ada umpan balik ya, positif dan negatifnya, agar tidak ada hanya menggantungkan diri gitu di perusahaan. Jadi harus menjadi karyawan yang terbaik nih dalam pelaksanaan penarikan. Selanjutnya ini ada saluran penarikan ini. Yang pertama walk-ins, yang kedua rekomendasi karyawan, ini ada rekomendasi karyawan juga. Yang tiga ini ada pengiklanan. Yang keempat ini ada agent penempatan tenaga kerja. Yang kelima ini lembaga pendidikan. Yang keenam ini ada organisasi karyawan. Yang ketujuh ini ada leasing. Yang 8 ini ada nepotisme. Yang 9 ini ada asosiasi profesional. Yang ke-10 ini ada operasi militer. Yang ke-11 ini ada open house. Selanjutnya walk-ins ini kita jelaskan. Pelamar datang sendiri ke perusahaan dan kemudian mengisi belangko lamaran yang telah disediakan. Lampiran ini disimpan lalu dalam satu file sampai ada lowongan pekerjaan atau sampai lamaran dinyatakan tidak valid lagi. Kedua, rekomendasi dari karyawan. Ini ada rekomendasi juga kebaikan. Yang pertama ini ada karyawan yang memberikan rekomendasi berarti telah melakukan penyaringan pendahuluan. Yang kedua ini perusahaan memperoleh informasi lengkap tentang pelamar. Yang ketiga ini atau yang C ini karyawan cenderung merekomendasikan teman-temannya yang mempunyai kebiasaan dan sikap yang hampir sama. Yang D ini pelamar mengetahui karakteristik organisasi dari karyawan. Masalah ada kecenderungan diskriminasi. Yang ketiga ini ada pengiklanan. Dengan cara pengiklanan bisa dipasang pada media hanya dibaca oleh sekelompok tertentu, misalnya majalah atau majalah komputer. Yang B ini ada informasi lebih banyak tentang perusahaan, pekerjaan, dan spesifikasi jabatan yang dapat cukup dalam iklan.
sama dengan penyaringan diri sebelum mengajukan lamaran. Yang ada 2 jenis pengiklanan ini, ada walk in, majalah, koran, atau bisa kebanjiran ini kendalanya dan kekurangan pelamar. Ada 2 kemungkinan ya dari majalah atau koran. Sekarang ya, zaman sekarang biasanya sih di media sosial, tentunya yang lebih cepat ketimbang majalah atau koran. Yang B ini adalah blind end ini. Para pelamar minta mengirimkan lamaran via PO Box dengan nomor tertentu atau sekarang mungkin email ya. Email blast ke perusahaan, nanti HRD memberikan email tersebut. Yang ketiga ini ada agent penerimaan tenaga kerja ini, atau semacam calo lah bisa dibilang ya. Employment agencies, ada baik pemerintah dan swasta, menyediakan informasi pekerjaan melalui papan pengumuman atau job flow. Kantor penempatan tenaga kerja di seluruh daerah dikelola oleh masing-masing departemen tenaga kerja wilayah. Fungsinya sebagai penyalur kebutuhan lowongan pekerja dan pencari kerja. Kalau sekarang mungkin outsourcing ya, atau yayasan gitu. Yang kelima ini lembaga-lembaga kan ya, biasanya lo anak-anak lulusan SMK ini guru-gurunya menyediakan fasilitas untuk lulus sekolah kamu langsung bisa kerja di perusahaan ini yang telah kita bekerja sama dengan perusahaan tersebut gitu. Ini ada organisasi karyawan ini, perusahaan dapat menarik karyawan dengan keterampilan melalui organisasi karyawan ini. Contohnya serikat buruh lokal, tukang pipa mempunyai daftar para tukang pipa yang sedang mencari pekerjaan. Ada juga ya misalkan tukang bangunan yang ahli-ahli bangunan ini kumpul gitu, ada komunitasnya. Jadi setiap ada pembangunan di suatu tempat atau suatu wilayah, mereka akan mengontak teman-temannya seperti itu. Bentuknya seperti organisasi yang secara tidak resmi, tapi ada perkumpulan seperti itu. Yang ketujuh ini leasing ini, untuk menyesuaikan dengan fluktuasi kebagian personalnya jangka pendek, maka perusahaan dapat mencari karyawan honorer yang dibayar secara harian atau per jam. Mungkin ada contohnya event, mungkin ya event ya, jika saya ikutin itu event organizer, wedding organizer, itu kan per hari atau per jam tingkat pembayarannya. Cara leasing dapat menghadirkan perusahaan dari kewajiban dalam pensiun, asuransi, dan kompensasi lainnya. Ya jelas dalam bekerja harian atau part time seperti ini ya tidak ada jaminan asuransi dan lain sebagainya. Bahkan ya BPJS juga nggak akan ditanggung oleh perusahaan karena tidak terdaftar. Secara kerjaan pun hanya part time, hanya hitungan jam. 8 ini nepotisme yang sering terjadi ini. Adanya penarikan anggota keluarga, kebijaksanaan ini tidak berkaitan dengan penarikan atas dasar kecakapan, tetapi berdasarkan kepentingan dan kesetiaan kepada perusahaan. Ya sering terjadi, tapi ya jika yang dibawa itu yang terbaik, karyawannya bisa menyesuaikan, tidak mengandalkan yang bawa, yang saudara atau segala macam, ya itu ya sah-sah saja. Ya sebenarnya ini ada asosiasi profesional dapat berfungsi sebagai sumber penarikan. Organisasi ini mampu membantu para profesional mendapatkan pekerjaan, misalkan Kadin, IWAPI, HIPMI, dan IAI. Ini asosiasi perusahaan seperti itu. Ini ada open house, ini orang-orang sekitar perusahaan diundang untuk mengunjungi dan melihat fasilitas perusahaan, memperoleh penjelasan, diharapkan tertarik untuk bekerja di perusahaan. Metode ini berguna untuk menarik keterampilan yang langka, sumber suplainya terbatas. Jadi ya sering terjadi juga ya ada open house seperti ini. Biasanya sih perusahaan-perusahaan baru yang baru berkembang atau baru membangun di Indonesia, rata-rata ini mereka melakukan open house, terutama di
di bagian pemerintahan atau warga sekitar untuk menjaring tenaga-tenaga kerja ahli yang memiliki keterampilan yang langka seperti itu. Mereka diundang untuk mengetahui mungkin mereka cocok atau mengetahui apa yang ada di perusahaan tersebut dengan melihat, maka wah iya saya pernah memegang mesin ini, contohnya saya pernah memegang mesin ini dan saya paham, dan perusahaan pun ikut terbantu seperti itu. Ini ada evaluasi penarikan, ini kriteria yang digunakan untuk proses penarikan. Ini ada yang pertama ini jumlah pelamar, yang kedua ini jumlah usul tentang pelamar yang diajukan untuk diterima, indikator kualitas para pelamar yang baik, jumlah penerimaan atau pelamar yang diterima sebagai petunjuk yang lebih jelas. Yang keempat ini jumlah penempatan karyawan yang berhasil, uji program, evaluasi program, penarikan dan mempertimbangkan hasil akhirnya, yaitu penempatan yang berhasil. Belangko lamaran pekerjaan ini ada data pribadi, pendidikan dan keterampilan. Yang ketiga ini ada pengalaman kerja. Yang keempat status pekerjaan. Yang kelima keanggotaan organisasi, penghargaan dan hobi. Yang keenam ini ada referensi. Yang ketujuh ini ada tanda tangan. Seperti layaknya belangko lamaran. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Miftah. Semoga penjelasan saya tentang penarikan sumber daya manusia ini bisa difahami, dan semoga nilainya bisa jadi yang terbaik. Terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.